Oke, cek cek cek. Aman kan suara saya teman-teman? Mohon maaf nih para gurunda. Oke, siap. Makasih Ustadz Harun jazakumullah khairan kasiron. Oke, Bang Abdon, salam kenal ya Bang. Tadi Ya, asik saya mendengar Bang. Tadi Abang katakan Abang mengutip. Ya, tadi Bang Abdon, yang saya pengen tanyakan itu di Yohanes 1:14. Di Yohanes 1:14 itu firman itu telah menjadi manusia, atau firman itu menjadi Tuhan, atau firman itu menjadi duinatur. Firman yang menjadi manusia. Oke, manusia bisa jadi Tuhan atau tidak Pak? Kalau manusia menjadi Tuhan nggak bisa. Iya, berarti firman telah menjadi manusia, selesai kan? Ya, Atau berubah lagi? nggak berubah seperti itu. Ah ya, berarti manusia terus, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman itu sendiri. Iya, tapi firman sudah menjadi apa? Manusia. Ya, manusia tidak bisa jadi Tuhan kan? Iya, manusia kita Ya. tidak bisa menjadi Tuhan. Terus? Nah, jadi gini. Gimana? Maka dari itu, kalau mau membandingkan tentang kemanusiaannya Yesus, Yesus sudah mengatakan, kamu, kata Yesus, kamu berasal dari bawah. Oke, Kamu kita pakai berasal perkataan Yesus dari, ya? bentar dulu, biar Ya, tahu ya, apa lanjut. itu kemanusiaannya Yesus ya. Kamu berasal dari dunia ini. Aku bukan berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Yesus sudah menyatakan dirinya tidak sama seperti manusianya kita. Itu saja. Oke, Bapak percaya Yesus? Ya, percaya. Percaya perkataan Yesus? Percaya. Oke, saya tampilkan. Nah, ini Pak. Ini di Matius 11:25 ya. Berikutnya ajakan juru selamat. Pak, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini dirujukan kepada siapa Pak? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Atau kepada dua-duanya? Kepada keilahiannya. Yesus disebut adalah Saya tidak Bapa. tanya, tidak ada keilahiannya di sini Pak. Kan Tuhan ini merujuk kepada siapa nih? Di sini hanya ada Bapa. Sebentar ya. Ya, Anda silakan. bicara Bapa, bicara Allah adalah keilahian. Kan saya ikutin Anda. Kalau Yesus juga mengatakan dia adalah anak manusia. Nah, yang kita bahas yang mana nih? Kemanusiaannya atau keilahiannya? Jadi Yesus punya duinatur. Bukan duinatur, sama seperti kita. Saya punya roh, saya punya tubuh, saya punya Ya. nama. Oke, terus? Ya, itulah yang kalau kita mau menyamakan Yesus harus disamakan kepada manusia. Menyamakan Allah, Tuhan, harus menyamakan kepada manusia. Nggak boleh kemana-mana. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Arti rupa dan gambar Tuhan sama dengan manusia. Dan Yesus sendiri sudah menyatakan itu, Tuhan yang menjadi manusia. Kebenaran itu ada pada Yesus. Tuhan itu kebenaran ya. Tuhan sama Di mana dengan Pak kebenaran. tertulis Tuhan menjadi manusia Pak? Masalah itu di sini Pak, kita diskusi dengan jujur-jujur Pak. Di mana Kan Tuhan menjadi Kejadian 1 manusia? ayat 14, firman yang menjadi manusia. Itu Yohanes, bukan Kejadian Pak. Gimana? Pak? Kejadian 1 ayat 26. Iya, gini, jangan gini ya. Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Kan udah berulang kali saya sebutkan. Coba baca Kejadian 1 ayat 26. Coba. Iya, Jadi saya tahu ayat itu, saya tahu. Nah, kalau Marilah memang kita tahu, menciptakan manusia kenapa menurut Anda gambar dan rupa tanyakan? kita, ya. Nah, terus masalahnya di Kejadian belum ada Yesus, Pak. Memang belum ada. Tuhan di Kejadian itu Tuhan siapa, Pak? Tuhan Iya, Yesus kan dia atau kan bukan? belum menjadi manusia kan? Ini kan natur tubuhnya. Tapi dalam kejadian gini ya, kejadian itu sudah mengisyaratkan, Kejadian 1 ayat 26 sudah mengisyaratkan bahwa rupa dan gambar Allah itu sama seperti kita. Itu titik. Kenapa? Saya punya roh, saya punya nama, saya punya tubuh. Begitu juga Tuhan itu di dalam kehidupan manusianya. Dia punya roh Allah, dia punya firman Allah, dan dia punya tubuh natur manusia. Nggak beda bro, hanya bedanya dia dari atas. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan?
Dia firman yang menjadi manusia. Dialah firman itu. Dialah Allah itu. Saya tanya tubuhnya itu Pak, tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu sama dengan kebenaran. Saya tanya tubuhnya Pak, tubuhnya Iya, Yesus makanya itu Tuhan bukan. atau bukan? Biar kita Bukan nggak ya? salah Oke. ini, salah arti. Ya, tubuhnya itu Yesus menurutmu bukan apa? Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan itu menurutmu apa? Saya mengikut KBBI Pak, kalau Bapak mengikut apa? Tunggu dulu. Tuhan itu menurutmu apa? Tuhan itu sesembahan yang dimana seluruh manusia harus bergantung kepada dia, bukan dianya yang digantung Pak. Benar. Gini Iya. ya. Gini. Sesembahan itu, semua orang manusia di dunia ini berbeda-beda sesembahan. Yang saya maksud, Tuhan itu apa di dalam kitabmu? Pemahamanmu. Tuhan itu adalah sesembahan, seluruh manusia bergantung kepada Tuhan, tidak akan bergeser benda sekecil apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Nah, Seluruh Anda manusia gini. masalahnya bergantung kepada Tuhan. Beda kalau sama Kristen, Tuhannya digantung Pak. Ya, gini ya. Dalam Qur'anmu Gimana? gini ya, santai ya. Dalam Qur'anmu Kok lompat ke Al-Quran? Bukan, kan Anda kan katanya Al-Qur'an bawa KBBI. Gini, Anda bawa, saya tanya secara Qur'an. Saya tanya secara Qur'an, Anda bawa KBBI. Anda percaya KBBI apa Qur'an? Kalau untuk definisi Tuhan, saya tanya percaya dulu. KBBI Pak. Saya bertanya arti Tuhan di dalam KBBI atau di dalam Quran, Anda percaya mana? Al-Quran? Iya, atau kalau KBBI? saya diskusi sama Bapak, saya percaya kalau Tuhan itu saya mengikuti KBBI sesembahan. Berarti Al-Quran nggak dipakai. Yalah pakailah, bagaimana Nah, tidak dipakai? secara Al-Quran, Tuhan itu apa? Kalau di Al-Quran tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah Muhammad ini yang kamu Rasulullah kurang Pak. paham. Lah, Disebut dalam mulai ngeyel. dengerin ya, dengerin dulu. Ya, biar kamu paham Mana? Tuhan. Makanya kamu nggak kenal Tuhan. Kamu nggak mengenal Tuhan. Kamu nggak mengenal Bapak Allah. kenal Tuhan? Iya. Bapak kenal Tuhan? Iya, Yesus namanya wujud manusia. Bagaimana rupanya Tuhan? Bagaimana rupa rupanya Tuhan? manusia? Rupa manusia. Iya, bagaimana? Nah, Manusia rupa ini ada manusia. yang lambu gondrong, ada yang Sekarang botak, saya ada yang tanya. rambut Iya, pendek. gondrong Bagaimana atau rambut dia? pendek nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, wujud Tuhanmu apa? Nah, saya sudah mengarah ke sini ya. Wujud Tuhanmu apa? Apa wujud Tuhanmu? Oh, dia tidak setara dengan makhluk, dia tidak beranak Berarti dan kamu tidak tidak mengenal. diperankan. Makanya Tidak Quran mengenal 7 ayat bagaimana? 3. Terus Gantian ya. yang ciptaannya ini kita tidak mengenal. Yang menciptakan Makanya, langit dan bumi tanpa tiang iya. ini Tuhan Makanya siapa Pak? dalam Al-Quranmu tertulis Quran 7 ayat 33 diharamkan bagimu Kalau ke membicarakan Al-Quran Allah yang cepat tidak dia. kamu ketahui. Nah itu. Kalau ke Al-Quran cepat. Iya, karena kan ini kan dibahas Alkitab. Saya jawab, kamu nggak mengerti apa arti kata Tuhan. Kamu bawa KBBI. Kamu kan gimana itu? Kamu percaya KBBI apa Al-Quran? Sedangkan di perjanjian lama dikatakan Tuhan tidak akan berubah. Tiba-tiba perjanjian baru Tuhan berubah jadi Yesus. Bagaimana itu Pak? Tuhan itu apa di dalam kebenaranmu? Tuhan itu gini ya. Dalam Tuhan Quranmu itu juga, adalah sesembahan Pak. Tuhan itu sesembahan. Dalam Quranmu tertulis kebenaran itu adalah maha tinggi. Siapa itu maha tinggi? Jadi Bapak Kebenaran lebih itu. paham Dengar Al-Quran dulu, daripada saya begitu? Dengar dulu. Kamu Oke, pernah baca silakan. dalam Quranmu tidak? Bahwa kebenaran itu adalah maha tinggi. Pernah baca nggak? Terus? Enggak, kamu pernah baca nggak? Jangan terus. Iya, terus? Nah, ketika kebenaran itu adalah Allah. Hanya Allah adalah kebenaran. Kalau iblis, La ilaha dia penguasa, tapi dia tidak pemilik kebenaran. Maka kata Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Paham Jalan ya? kebenaran menuju kepada siapa Pak? Kepada kuasanya. Tanpa dia kamu nggak dapat kuasa apa-apa. Aduh, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan sorga Bapa tanpa melalui aku. Antara Betul. Bapa dengan Yesus siapa yang Tuhan? Lalu tanpa Yesus bisa nggak orang kepada Bapa, kepada Allah? Nah, disitulah pilih? Yesus itu adalah perantara. Yang ngomong Kisah siapa? para Rasul 2 nomor 22. Ya, jangan dulu. Coba Yang Bapak ngomong buka siapa? Kisah para Rasul Yang 2 nomor ngomong 22. siapa? Kamu percaya Yang ngomong nggak? Yesus. Nah, yang ngomong Yesus berarti dia pemilik omongan, pemilik firman. Iya, saya percaya Oke. Yesus adalah Udah. jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan sorga Bapa tanpa Betul, melalui sekarang- Yesus. Saya percaya. betul. Karena Sekarang dia Anda adalah percaya utusan nggak? Yohanes 17:3. Percaya nggak bahwa Quran itu adalah roh kebenaran? Hah? Percaya nggak bahwa Quran itu adalah kebenaran? Roh. Iya, saya percaya kebenaran. Percaya nggak bahwa Quran itu adalah roh? Percaya Saya nggak? percaya. Kenapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau tanya dalil. Nah, kamu nggak tahu. Nggak tahu biar saya ajarin kamu. Bapak,
Stop, Coba stop, Bapak, stop, Bapak baca stop, ini. bang Bentar. apa? Sebentar, bang Joker. Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, tidak ruh. Nanti saya tanya bang Iya, Abdul iya, apa iya, itu iya. ruh, nggak bisa menjawab. Kalau di Al-Quran jelas apa itu roh. Siapa yang bilang bahwa Pak Quran Abdon, itu, dengar dulu, ini saya baca dalilnya, ayat Pak. nih. Dengar, Pak. dengar. Siapa yang bilang Quran itu adalah wahyu? Siapa? Mana ayatnya? Pak, lihat Mana sini. ayatnya? Kenapa Bapak Mana ini cari ayatnya? pelampung ke Al-Quran, Mana Pak? Sudah ayatnya? mentok. Mana dalilnya? Sudah mentok. Loh, bukan mentok. Bentar satu-satu. Setelah itu giliran Bapak. Bentar, Pak ya. Bentar, habis giliran Bapak ya. Di Yohanes 17:3. Ini Bang Abdon ini sudah mulai dari konteks ini. Ini Bang Abdon ini sudah mulai dari konteks ini. Ini di Yohanes 17 nomor antrian 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya, bukan satu kesatuannya. Ya karena Anda nggak kenal Tuhan. Kalau satu kesatuan itu persekutuan Tuhan. Ini Anda nggak satu-satunya kenal Tuhan. Allah yang benar. Dengar dulu, dan Anda mengenal nggak kenal Yesus Tuhan. Kristus yang telah engkau utus. Ayat Ya, Anda ini nggak kenal menjelaskan. Anda nggak kenal Tuhan. Bagaimana dia ini? Kenapa Anda ini takut sekali diskusi sama saya, Anda Dalam ini? Quran itu tertulis. Kamu baca Quran 7 ayat 33 diharap. Coba Anda Jangan jelaskan dulu. Tuhan kepada Jangan saya. dulu. Coba Jangan Anda dulu. jelaskan. Coba Anda jelaskan Tuhan kepada saya. Ya, jadi Anda gini. jelaskan Tuhan kepada Kamu saya. baca, Coba. ya. Kamu baca dalam surah Asy-Syura 52 ayat 42 ayat. Kenapa 52. lari ke Al-Quran? Biar kamu paham, dasar kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu Tuhan, tapi kamu bicara Tuhan. Coba Anda jelaskan Saya Tuhan tanya kepada Tuhan itu saya. apa, kamu nggak ngerti. Tuhan Ya, itu menurut sesembahan. Anda Tuhan, oke, Saya- anggaplah dengar saya dulu. tidak tahu Tuhan Dengar itu dulu. apa. Tuhan saya Ya, tidak tahu apa. Oke, saya tidak tahu Tuhan itu apa. Silakan Anda jelaskan Tuhan. Dengerin dulu, dengerin. Maka dari itu kamu harus bicara, kamu harus mempelajari Injil. Karena dalam surah Al-Maidah 46, Injil adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, ya. Oke, mantap, bagus. Tanpa kamu mempelajari Injil, kamu tidak akan disebut orang yang bertakwa. Paham itu? Oke, betul. Al-Maidah mantap. 46, bacakan oke. itu. Sekarang, sabar. Menurut Bapak, apa artinya Injil itu? Injil itu artinya apa? Injil itu adalah perkataan ajaran Yesus itu sendiri, kabar baik. Ya. Injil itu artinya Injil apa, Pak? itu adalah kabar baik. Kalau bahasa Yunani-nya Oke, kabar baik. Ya. Oke, Jadi kamu kabar tidak- baik. dengerin, Terima dengerin. kasih. Kamu tidak akan mendapatkan kabar baik tanpa mempelajari Injil. Al-Maidah 46. Oke? Oke. Sudah, Oke, kamu akui siap, nggak Pak. itu? Injil adalah kabar baik ya. Kamu tidak punya Injil. Oke. Kamu tidak punya Oke, Injil. sebentar, Pak. Bukan. Sebentar, saya pakai Kamu data, Pak tidak ya. punya Injil. Oke, Kamu tidak punya. sebentar. Iya, sebentar. Bapak kan pakai data. Saya tunjukkan. Kalau memang Bapak katakan bahwa yang Bapak pegang itu adalah Mana Injil Injilmu? dan Jangan Injil itu bicara kabar Injil kalau baik. kamu tidak punya Injil. Kabar Mana baik Injil? apa? Sebentar, Pak. Kabar baik apa yang di dalam Injilmu isinya nggak boleh, seperti nggak ini, boleh. Pak? Diskusi Apakah harus ini ada Bapak fakta. katakan kabar baik? Mana Injilmu? Mana Injilmu? Iya, bentar. Bapak katakan bahwa Injil Mana itu adalah Injilmu? kabar baik. Oh, Yang Bapak pegang, mana Bapak Injilmu? yakin Injil. Apakah yang Bapak pegang itu kabar baik? Menerangkan Kamu tidak seperti punya ini kabar Injil. baik? Hah? Apakah di dalam Bibel Bapak Jangan ada mute. seperti ini dikatakan Jangan kabar mute. baik? Kamu tidak punya kabar baik karena kamu tidak punya Injil. Ini kabar Tidak. baik ini, Pak. Kamu tidak Ini punya kabar kabar baik. baik karena Ini ya, di ulangan ini. kamu tidak kenal Di Tuhan, bro. ulangan. Iya, bukan masalah. Buat apa saya kenal Tuhan kalau ada biji, Pak? Makanya kamu jangan bicara Allah. Quran 7:33 kamu Ini, Pak. diharamkan. Ini Kamu masa haram. masa di dalam Bibel ada ini? Quran 7:33 diharamkan. Kamu haram membicarakan. Kenapa ke Al-Quran ke sini dulu, Pak? Ini, ke lato-lato dulu Kamu nih. nggak kasih waktu. Ini pakai kenapa waktu. ini, Pak? Kamu Kenapa nggak kenal ini? Tuhan. Kamu nggak kenal Tuhan. Kamu nggak punya Injil. Iya, saya tidak kenal Tuhan karena Tuhan saya bukan laki-laki yang ada lato-lato, Makanya Pak. jangan Beda bicara sama ini, Tuhan. Pak. Kenapa Makanya ini? jangan bicara Tuhan. Hah? Baca. Coba Bapak baca. Jangan Bapak bicara baca yang Tuhan keras. kalau kamu tidak. Isi Bibel Bapak loh ini. Isi Bibel Bapak loh. Bapak baca Aku coba. sudah mengatakan Bapak Injil katakan adalah Injil petunjuk. adalah. Iya, silakan Quranmu baca ini. mengatakan Injil adalah Nah. petunjuk. Mana Injilmu? Nah, petunjuk. Terus ini Mana Injil. Mana Ini Injilmu? tertulis seperti Mana ini Injil. Injilmu? Ada Injilmu nggak? Ini. Ada nggak? Ini Injil. Ada Injilmu nggak? Hah? Ini. Mana Kenapa Injilmu? Jiji baca Bibel Anda, Pak? Mana Injilmu? Kenapa, Pak? Mana Hah? Injilmu? Mana Injilmu? Kenapa? Mana Injilmu? Kenapa? Nggak ada, Bahkan kan? di sini, Nggak ada bahkan di Injilmu, Amsal sini bro. ada seperti ini. Nih, Kamu Bapak baca. tidak Karena kenal perempuan Tuhan. Kamu jalan nggak kenal adalah Nabi. lubang. Kamu nggak punya- Kenapa? Bagaimana kalau Amsal sama Ulangan tadi bertemu? Kamu nggak punya Amil Taurat, jangan bicara Bibel Am- Bapak itu.
Di sini ada lubang, ya. Di sini ada lubang. Jangan dimiut. Di sini ada ini. Ya. Di sini ada ini. Bagaimana Pak kalau mereka bertemu ini? Pakai waktu. Berani? Pakai waktu apa? Anda saja mau menipu di sini. Berani pakai waktu? Kamu nggak kenal Tuhan, bicara Tuhan. Maka Quran 733 disebutkan diharamkan. Nah, oke, bagi... kita pakai waktu ya. Kita pakai waktu, silakan. Biarkan dia sama saya. Kita pakai waktu. Kita lihat siapa yang kabur. Pakai waktu kita. Oke, Gas. saya bertanya sama kamu. Tema apa? Tema kita apa? Oke. Tema kita apa? Oke, saya bertanya sama kamu. Terserah mau tema apa. Oke. Sabar, pakai waktu. Tema kita apa? Tema kita apa? Terserah mau buat apa. Apa ketuhanan? Tuhan yang benar. Ketuhanan. Oke, ketuhanan. Oke, Anda mau waktu berapa menit? Ya, sebentar aja nggak apa-apa, terserah. Oke, 3 menit ya. Oke, Ya. host. Silakan saya kasih Anda bernarasi 3 menit, persiapan pertanyaan Anda ya. Setelah itu Anda pegangan yang kuat. Silakan. Ya. Jadi di dalam Quranmu kamu tidak mengenal Allah. Kamu nggak punya Allah. Kenapa? Dalam Quran 733 disebutkan diharamkan bagimu membicarakan Allah yang tidak kamu ketahui. Kamu sok-sok mengetahui, padahal sudah ada firman Allah. Kamu tidak mengenal Tuhan karena tidak bisa disetarakan dengan apapun. Sekarang saya bertanya sama kamu dan kamu harus jawab. Apakah kamu mengikuti ajaran Tuhan itu melalui nabi yang berdosa apa nabi yang suci? Jawab. Lanjut 3 menit, katanya pakai waktu. Oke, 3 menit. Lanjut. Oke. Saya catat. Jadi, Saya catat. ya. Saya catat. Dalam hal ini, dalam surat Maryam 19 berbunyi, Isa putra Maryam disebutkan adalah seorang yang suci. Oke. Lalu dalam surat Al-Fat ayat 2, Quran 48 ayat 2 berbunyi bahwa Muhammad berdosa. Allah mengampuni dosamu yang lalu Muhammad dan dosamu yang akan datang. Maka kamu adalah pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada kesaksian kamu bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah. Ada sebuah kesaksian. Kamu tidak bisa Nah, sekarang, jangan santai-santai, jangan Biar 3 menit, Pak. marah, Biar. jangan kepanasan. Oke? Dalam surat Al-Fat ayat 2, Muhammad masih dengar dulu, jangan marah. Dalam surat Al-Fat ayat 2, Quran 48 ayat 2, Muhammad masih ditunjuki jalan yang lurus dan juga dia diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dalam surat Maryam 19, Isa putra Maryam disebutkan adalah seorang yang suci, dan di Ali Imran 45, Isa putra Maryam adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaan saya, tolong kamu jawab. Kamu pengikut Nabi yang berdosa atau Nabi yang suci? Silakan. Oke. Ya, oke, baik. Yang pertama tadi teman-teman, dia mengatakan kamu mau ikut nabi yang berdosa sama nabi yang suci. Di sini Anda mau menyamakan Yesus sama nabi. Anda mau menyamakan Yesus sama Nabi Isa. Yesus sama Nabi Isa itu dulu. Kalau Anda mau menyamakan Yesus sama Nabi Isa, yang perlu Anda tahu Nabi Isa adalah nabi, bukan seorang Tuhan. Berarti di sini gagal Anda menuhankan Yesus ya. Berarti Anda tidak punya Tuhan. Itu yang satu ya. Yang kedua, di mana saya minta dalil sama Anda yang secara eksplisit dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang berdosa. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Ya. Nah, sekarang Tuhan Anda mengutus Yesus agar Anda tidak tersesat, tetapi kenapa Anda ikut Paulus? Kalau Anda katakan bahwa Anda Kristen sejati, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Nah, sekarang kita lihat yang datang kepada murid-murid Yesus ini siapa? Nabi Muhammad atau Paulus botak? Ayo. Kalau Anda mau menyamakan bahwa Yesus dengan Nabi Isa, itu saya tidak setuju. Karena kenapa? Karena Yesus itu orang begini. Datanya ada sama saya. Mau saya tunjukkan? Nanti saya tunjukkan. Ini. Nah, ini kamu baca nih. Nah, ini
di Markus di Markus 3:21 ya, nomor antrian 21. Pada waktu itu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Apakah Anda ingin menuhankan orang yang tidak waras lagi? Ini keluarganya yang bilang loh, kalau Nabi Muhammad SAW yang katakan dia al-majnun itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Nah ini Yesus, keluarganya sendiri katakan dia gila, tidak waras. Anda mau lihat gejala-gejala orang tidak waras? Ini saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan. Ini orang yang tidak waras nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah. Sama-sama tidak pakai baju juga dia. Nah. Ini. Nah. Dia merokok. Apakah Yesus merokok? Jadi tidak bisa. Nah, sekarang apa penyebabnya sehingga keluarganya mengatakan Yesus itu tidak waras? Silakan. Oke. Jadi penyebutan tidak waras itu, saya jawab ya, itu adalah perkataan orang, ya. Satu. Dan satu lagi, kamu tidak menjawab saya. Kamu bilang surat Al-Fat itu yang kamu plesetkan. Quran 48 ayat 2, Al-Fat ayat 2, kamu pelajari Quranmu. Bunyinya adalah agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke? Dan menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu jalan yang lurus. Oke? Dalam surat Maryam 19, Isa putra Maryam disebut seorang yang suci. Pertanyaan saya, kamu belum jawab. Kamu kenapa mengikuti nabi yang berdosa? Kenapa? Di sini di surah Al-Fat ayat 2 ini menunjukimu jalan yang lurus. Muhammad di situ masih ditunjuki jalan yang lurus. Sedangkan Isa putra Maryam dalam surah Az-Zukhruf ya, dalam surah Az-Zukhruf 61 ya, berbunyi bahwa ikutlah aku. Nah, kata-kata ini kan harus kamu pelajari. Kalau kamu katakan bahwa Paulus, saya tidak pernah menyatakan Paulus itu adalah Tuhan saya. Murid-murid Yesus adalah 12 orang, tidak termasuk Paulus. Paulus adalah bicara tentang kesaksian. Maka kamu bisa baca Alkitab tentang kisah para rasul. Salah satunya ada disebut Paulus. Paulus adalah menggambarkan tentang perjalanannya, kesaksiannya dari orang yang tidak benar menjadi benar mengikuti Yesus. Saya tidak pernah menuhankan atau belajar kepada Paulus. Saya belajar kepada Yesus itu sendiri. Nah, kalau saya tadi itu tolong dijawab. Kita real, saya membacakan, saya nggak fitnah. Dalam surah Al-Fat ayat 2. Kenapa kamu tidak mengikuti Nabi yang suci? Sedangkan Muhammad masih ditunjuki jalan yang lurus. Dalam surat Al-Fatihah 6 berbunyi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam Zukhruf 61 dijawab, ikutlah aku. Isa berkata, ini jalan yang lurus. Kenapa Anda nggak ikut jalan yang lurus? Jawab dulu. Silakan. Boleh host saya sebentar, host setengah menit sama bicara dengan Bang Loding. Bang Loding, boleh saya sedikit berbicara dengan Bang Loding? Siap, lanjut. Boleh. Izin host, Bang Loding, tadi dia mengatakan janganlah kamu membicarakan yang tidak kamu ketahui, ya kan? Diharamkan bagimu membicarakan yang tidak kamu ketahui. Sementara dialah yang tidak mengetahui itu kepada dia ya. Dia tidak mengetahui Al-Quran, tapi dia berbicara dengan Al-Quran. Dia tidak mengenal Allah, tapi dia berbicara dengan Allah. Itu saja Bang Loding, terima kasih. Ya. Oke, ya luar biasa ya. Oke, tadi dia katakan sudah saya catat, Islam masih meminta jalan lurus ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kamu buka Quran surat Yusuf ayat 108, apa yang Allah katakan di situ? Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Mau saya terjemahkan lagi karena kalian bani terjemahan. Nah, kamu katakan tadi ya, di situ qul hadihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Ya, makanya kami itu datang kepada kalian mengajak kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang tiga, bukan. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa Isa
Bentar ya, Isa atau Yesus adalah jalan dan kebenaran. Kenapa kamu tidak mau mengikut? Nah, ini saya tunjukkan ayatnya nih. Bentar ya, kita pakai dalil loh, pakai data, jangan congor saja. Nah, di sini ini Yohanes 14 nomor antrian 16. Apa kata Yesus di sini? Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi kenapa yang datang yaitu roh, yang diminta orang, yang datang roh. Orang kelihatan, roh tidak kelihatan. Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, tetapi yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Nah, sekarang di ayat ini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di ayat lain mengatakan, ketika seorang penolong itu datang, dia akan memuliakanku, bukan mengutuk aku. Coba. Ayat ini menjelaskan Yesus minta kepada Bapa seorang penolong. Kenapa yang dikirim ini adalah roh? Orang dilihat, roh tidak bisa dilihat. Apakah Tuhan salah COD? Tuhan sudah 3 salah COD juga. Coba kamu jelaskan kepada saya, seorang ini siapa? Baru kamu bisa menyimpulkan bahwa saya tidak mengikut Yesus. Coba, silakan. Oke, makasih. Ya. Silakan Terima kamu kasih. jelaskan orang Saya ini siapa ya. jelaskan. Jangan aktifkan baling-baling bambu. Nanti Ya. dapat udah rohani lagi. Oke, kalau bicara roh, gini, santai ya. Kalau bicara roh, dalam Quranmu tertulis Muhammad tahu sedikit tentang roh, jadi kamu jangan berlebihan. Arti roh di situ, kamu bisa baca dalam Alkitab, 1 Yohanes 5 ayat 6. Roh adalah kebenaran. Artinya penolong itu adalah kebenaran yang datang dalam hatimu. Yang dibawakan oleh siapa? Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke? Nah, saya sudah menanyakan kamu nggak mampu menjawab. Karena dalam Quranmu ada tertulis bahwa Al-Maidah 4:6 tertulis di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kamu harus belajar dalam Injil. 1. Kemudian dalam surah Al-Fatihah itu ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kamu harus tahu siapa jalan yang lurus, bukan Muhammad. Mohon Kalau maaf, Muhammad, host. Mohon maaf, santai, host. Mohon maaf, santai, host. santai. Mohon maaf, Jangan host. dipotong, Mohon maaf, saya ini diam. harus saya cut. Nah, Harus nggak saya mampu cut. kan? Karena nggak mampu. Tidak harus saya cut. Karena nggak mampu. Kenapa kau Saya sehat, sebentar, saya pakai host? dulu. Tolong di-mute dia, host. Tolong di-mute dia, Iya, dulu, host. Ini lari-lari syarat dia harus tidak saya jawab, cut dia karena lari ini menyangkut duluan. Al-Quran. Kita Ini menyangkut Al-Quran. saya bukan congor. Maka tadi Tunggu diam dulu Abdon. Kamu telah membahas Al-Quran sementara diharamkan bagimu membicarakan Al-Quran, membicarakan Allah, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sekarang Ya. kamu masuk ranah Al-Quran, kamu bicara menyimpulkan Al-Quran. Saya tidak terima itu karena kamu tidak paham dengan Al-Quran. Kalau kamu mau membicarakan Al-Quran, saya sebagai umat Islam tak peduli siapapun ini semuanya. Tolong bacakan, saya minta syarat kamu bacakan 1 ayat saja. Ayo, dengan Al-Quran bukan terjemahan. Terus Oke, terang, makasih. Al-Quran Saya itu jawab. tidak Oke, saya terjemahan. jawab. Demikian Saya Bang jawab. Hos. Harus Kalau kamu baca, jangan gantian, kamu bicara gantian. tentang Al-Quran, kamu tidak mengetahuinya. Ini harus saya potong, siapapun di sini semuanya ceritanya. Kalau berita tentang Al-Quran, saya tidak akan mau dipermainkan. Mohon maaf semuanya. Oke. Baca Al-Quran dengan Oke. ayatnya, tidak terjemahan. Saya- Demikian Hos. Oke, Terima kasih oke. Bang Loding. Mohon maaf Anda ya Bang bicara- Loding ya. Ya, ya, Oke. mantap Ustaz. Saya jawab nih, Anda bicara terjemahan, tapi kamu tidak sadar bahwa tidak ada nabi di dalam Quranmu selain Muhammad yang orang Israel. Oke? Isa putra Maryam bukan Yesus, biar kamu tahu. Isa putra Maryam tidak disalibkan, Yesus disalibkan. Isa putra Maryam tidak Saya disunat. minta Tunggu dulu. kamu jangan berbicara Ini Al-Quran. Itu saja. Titik. Kalau kamu mau berbicara Loh, Al-Quran, bacakan bisa- Qurannya. Tidak bisa, host. Jangan kasih ampun orang Jangan kafir mencoba Al-Quran. Adon, tadi Saya kamu tidak terima mau menyamakan Al-Quran Yesus untuk sama Allah. Nabi Isa. Kamu tidak mau Anda menyamakan seorang Yesus sama ustaz. Nabi Isa. Tapi kenapa kamu lari ke Al-Quran? Memang mereka tidak sama. Kalau dibahas Al-Quran, Nabi kamu Isa tidak gila, Yesus yang gila. bahas Al-Quran, kamu nggak Ada mau. ayatnya di sini, coba. Mampu.
boleh kamu bahas Al-Quran, Abdon, tapi kamu harus Silakan paham coba kamu dengan baca, coba isinya. kamu baca Al-Quran. Karena Coba kami kamu bukan ahli baca terjemahan. dulu. Jangan. Kami tidak Al-Quran akan adalah terjemah. Bukan Terjemahan. itu Terjemahan. bukan Kenapa? Al-Quran. Kamu menyimpulkan bahwa Al-Quran itu terjemahan. Itu bukan. Putra Maryam bukan orang Arab. Kita boleh bahas Al-Quran di sini asal Anda Putra paham dan Maryam bisa bukan orang membacanya dengan segala ilmu Ada dengan nabi tentang dari Al-Quran. Israel Adon, Yang disiplin. Adon, Tidak ada coba nabi coba dari kamu Israel. artikan ini dulu. Sebelum kamu ke Al-Quran, kamu artikan ini dulu. Ini di Gantian, Daniel. jangan ini Dengar, dulu. iya, Tidak bentar. Ini di Daniel Ada nabi 5, nomor berbahasa antrian Arab 25. dari Israel. Ini bunyinya seperti ini. Dan ini. Gantian Maka dulu. inilah Kenapa, Bu? tulisan yang tertulis itu. Apa artinya ini? Mene-mene. Apa ini tulisannya? Mene-mene tekel. Ini mene-mene ketehe. Apa maksudnya ini? Ini di Daniel. Ini kenapa ini? Iya, coba kamu artikan ini. Baru kamu ke Al-Quran ya. Mungkin ini bahasa Sudah. Bible original teks kalian. Jadi- Ini apa nih? Mene-mene tekehe. Nabi dari Israel Ini apa nih? kamu terjemahkan. Tidak ada nabi berbahasa Arab dari Israel. Kamu Tidak jelaskan ada ini nabi. Jangan dulu. Bilang saya Mene-mene umat tekel. terjemahan. Apa ini? Tidak ada nabi dari Israel Iya, memang kamu umat terjemahan. Makanya kamu yang terjemahan. Isa putra Kamu Maria yang berbahasa umat Arab. terjemahan itu. Maria bukan orang Arab. Kenapa kamu Jangan Tadi- di-mute. tadi- Jangan di-mute. Tadi kamu mau tadi kamu mau mengatakan, kamu Pemanasan. katakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus tidak sama. Kenapa kamu cari pelampung di Al-Quran? Imanmu. Kenapa kamu cari pelampung di Al-Quran? Kata Santai aja, jangan ribut. Santai aja. Kalau Anda bicara gitu saya balas.